Halo, selamat datang di episode pertama Kang Komik. Ya, selamat datang di Kang Komik by Jagologi. Apa kabar semuanya? Ya, oke. Bersama saya Kang Rian dan sebelah kiri saya ada. Kang Rifki, Oke, kita baru beres banget nonton salah satu karya adaptasi ya, berubah media dari awalnya komik menjadi satu film, yaitu jeng jeng jeng. Cicing Panji Panji sang Tengkok. penakluk. Bukan. Salah. Panji ular. Bukan ya. Panji Tengkorak. Panji Oke, tengkorak. Let's ini go. kita punya dua komiknya. Ini ada komik Panji Tengkorak dari karya siapa? Hans Jaladara. Ini legenda juga ya. Kita ada dua komik. Komik ini yang pertama yang saya pegang ini komik judul. Jadi lima judul jadi satu buku gini. Bundling lumayan tebal, Kang. Iya. Lumayan tebal 300 Oke. sampai 300 berapa nih? 330-an. Ini tebal banget. Kalau ini? Ini komik adaptasi Panji Tengkorak yang ada filmnya. Harus segera tonton di bioskop ya. Ini juga tebal berapa halaman? Nggak tahu. Sekitar 80 kalau nggak salah. Sampai 200 halaman. 200 halaman. Jadi teman-teman yang penasaran sama Panji Tengkorak bisa langsung beli ini komik untuk yang komik lamanya dan ini komik barunya. Tapi untuk sekarang kita akan belum bahas dulu komiknya. Nanti bahas komik kita terakhir, tapi kita akan bahas dulu reaksi kita setelah nonton film Panji Tengkorak. Ini alhamdulillah kita malam ini udah nonton Panji Tengkorak. Responnya gimana, Kang? Kesan pertama setelah nonton Panji Tengkorak? Kesan pertama. Tadi udah ada teman kita ya yang bilang turunin ekspektasinya katanya. Oke. Oke, udah diturunin ekspektasinya. Ternyata pas nonton menurut saya sih Seru ya? Seru. Jadi alasan nonton Panji Tengkorak kalau Kang Rifki apa nih? Karena tentu saja ada komiknya. Kan Jagologi itu sih paling komik ya kan. Komik pisan gitu kan. Ada komiknya gitu kan, komik lokal. Dan ini salah satu adaptasi ke media lain juga. Banyak tuh kan orang-orang yang nanyain, mana tuh ini dong dijadiin ini. Nah udah ada. Ini udah ada. Tonton, jangan diam-diam baik. Betul banget. Kan? Jadi ini salah satu adaptasi yang bagus lah ya, gitu ya. Ini kalau kitanya nggak nonton, bisa jadi orang malas juga nantinya untuk adaptasi komik-komik lain, gitu kan ya. Makanya ini Panji Tengkorak, jadi harus benar-benar disupport. Selain itu tadi kalau dari Kang Rifki seru gitu ya? Seru ya. Kalau dari saya, secara umum ceritanya mengasihkan, on point. Jadi durasi 2 jam itu kita udah langsung linear, kita udah langsung dapat masalah tanpa langsung dijelasin babi bu si Panji Tengkorak. Nggak bertele-tele. Jadi itu sangat-sangat menyenangkan gitu. Dan yang paling seru justru adalah aksinya. Setuju. Aksinya. Gitu. Jadi ini kan Panji Tengkorak tuh bela diri banget lah, soal bela diri banget gitu. Dan selama 2 jam kita disuguhin dar-dar-dornya. Bak Big Book gitu. Lihat Panji adu mekanik boy. Iya, bahkan kalau yang suka One Piece, pertama tuh udah langsung kelihatan jurusnya Zoro gitu. Anjay. Jadi apakah ada Zoro juga? Iya seru banget. Jadi aksinya benar-benar kita disuguhin, walaupun vibes-nya tuh benar-benar mirip Avatar sebenarnya. Masa gak sih? Setuju. Karena mungkin Avatar secara arts juga kan gitu ya, agak realistik tapi agak kartunis juga, jadi dia agak semi-semi gitu. Avatar kan kayak gitu ya, ya itulah agak mirip secara artsnya gitu. Terus kalau dilihat dari desain pakaian, desain karakter gitu ya, Avatar kan ada etniknya gitu ya, Avatar dengan artnya gitu, kutub-kutuban. Ada yang kalau di Basingsei Chinese gitu. Nah kalau ini Basingsei ada apa kayak kan? Kalau Panji Tengkorak itu pakaian-pakaian kolosal Nusantara gitu.
Jadi kalau vibes-nya mirip ya setuju sih. Iya. Vibes-nya mirip banget dari desain karakternya gitu ya, desain karakter. Bahkan siapa yang dimainin sama Agni Haki teh? Oh, Gantari. Gantari itu mirip Katara banget ya. Secara positioning secara positioning dan baju juga ada kalung gitu. Tapi punya ciri khas yang berbeda. Punya ciri khas yang berbeda gitu. Benar-benar kalau vibes-nya mirip, jadi kalau teman-teman yang suka Avatar, cocok sih buat ini Avatar versi lokal gitu ya. Avatar walaupun nggak pakai elemen-elemen, ini benar-benar silat lah ya. Kita lihat silat-silatan dan puas sih ngeliat silatnya. Buat yang ini kan 13 tahun plus ya. Untuk 13 tahun plus tapi kita bisa ngelihat tangan set, kepala set, tiba-tiba panah nempel slep, anjir. Bahaya sih itu. Ada orang tiba-tiba ngelamun tempat wah itu banyak kaget sih, kirain memang 13 tahun nggak akan sebanyak itu ya. Adegan juga adegan itunya mantap sih. Secara tema juga menarik ya, kolosal tadi, baju-baju konsep desainnya, pedesaan, bahkan ada candi tempat si musuhnya villainnya itu bersama ini di candi gitu. Jadi komplit aja gitu secara lengkap, baju terus setup lingkungannya itu sesuai gitu dengan zamannya. Iya, kayak bisa gambarin Nusantara zaman dulu gitu. Iya betul. Apalagi desa-desa waktu di desa nelayan. Wah, itu kan bentuk pelabuhan gitu kan, ada pelabuhan, terus ada rumah-rumahnya, warganya di pantai. Wah, itu ada pasarnya. Ada pasarnya, iya. Jadi secara setup udah konsisten lah ya. Udah cukup bagus juga. World buildingnya cakep lah ya. Cakep. World buildingnya cakep gitu. Itu yang menarik. Dan tahu gak, lebih ke aku tuh ngerasa kayak Deadpool lah, si Panji Tengkorak. Oh, karena immortal gitu ya? Immortal, dan cara berantemnya maaf. Cara berantemnya sembrono. Ya, nekat tapi taktis dia. Tapi taktis, bener. Dia nggak sembrono yang lengah gitu, bukan sembrono yang bodoh gitu. Betul. Jadi hajar bleh dia di panah, bisa nahan dulu gitu ya. Tapi kalau dia nunjuk, haha gitu. Gila, itu kalau yang suka Deadpool banget tuh bisa relate lah, bisa relate banget sama gaya taruhnya Panji. Kalau dari desain karakter, Kang Rifki sukanya siapa? Desain karakter ya? Panji sama villain utama. Kalau villain utama ya adalah spoiler nanti. Itu ternyata ya. Karena villain utamanya cuma senjatanya itu doang, Pak. Kang yang itu. Nah, yang gitu aja pokoknya. Seneng gara-gara itu doang. Kalau di Naruto itu fungsinya kayak Gudodama. Anjay. Iya kan? Dia tuh aksesoris bisa jadi senjata gitu loh. Iya, kayak gitu. Tapi keren juga ya, ada tangan gitu. Ya, udah ada di trailer kan ya? Udah ada. Kalau nggak salah. Udah ada. Ya itulah pokoknya. Itu keren sih. Aku setuju sih. Desain yang paling bagus dan alis suara yang bagus juga Panji sih. Denny Sumargo tuh ngejiwain banget. Ya, kayak getar suaranya gitu. Getar suaranya. Rasa sakit ketika adegan di kuburan. Anjir itu. Denny Sumargonya dari nangis ketawa. Getirnya kerasa. Frustasinya kerasa gitu ya. Dan ketika dari desainnya Panji ya, berdirinya, terus kostum desainnya, itu tuh gagah aja gitu. Iya. Jadi berkarisma lah, anjay. Berkarisma kan tuh. Berkarisma dan ya, ini kan jagoan ya. Kita ngomongin ini tuh film jagoan teman-teman. Kalau bahasa kerennya superhero lah. Ada Kang, dari awal sampai akhir itu tuh superhero banget, tau nggak? Dari awal kita tuh nggak pernah diliatin Panji Tengkorak pakai Henshin berubah. Awalnya udah orang biasa aja, pakai pengemis, pakai topi doang. Terus di pertengahan dia mulai pakai topengnya. Iya kan? Kan kayak Iron Man biasa dulu, terus ada tiba-tiba ada berubah jadi kayak gimana. Di akhir ada perubahan lagi.
Oke, itu. Versi Super saya. Versi Super saya itu kan jagoan. Hands-in banget gitu. Dari kita modenya ada mode baju biasa. Mulai serius dengan menggunakan topengnya. Lalu ada mode terakhir. Ya, itulah pokoknya. Itu makanya nonton sendiri ya. Aku spoiler kalau dijelasin. Jadi ada jagoan banget gitu. Ada gaya yang berubah lah gitu. Itu bagus banget sih. Tapi tentang itu Kang, kalau saya paling sukanya tuh adalah kontras antara buat orang-orang yang suka kontradiktif gitu. Oh iya betul. Ya kan kalau secara visual tuh kelihatan banget si Panji tuh yang kayak gimana, tapi posisinya dia adalah sebagai yang baiknya gitu. Villainnya justru yang secara visual kelihatannya. Gitu kan. Bener. Tapi ternyata yang jahatnya gitu. Oh itu jadi nilai moral anjay. Nilai ya, moral. Moralitas. Iya, abu-abu tuh. Iya, bagus. Ya bahkan di awal diceritanya juga ternyata kerajaannya ada something juga gitu. Memang jadi bener-bener dibuat abu-abu, nggak ada yang bener-bener baik, nggak ada yang bener-bener jahat. Itu jadi hal yang bagus juga sih. Adegan favorit Kang? Adegan favorit sebenarnya kan adegan favorit tuh ya berkelahi lah ya. Itu menurut saya bagus sih, soalnya tuh si adegan berkelahinya tuh ada koreonya gitu. Aku pernah kan nonton animasi yang kalau batu teh ada yang kayak gitu kan. Nah ini enggak gitu, jadi pakpuk gitu, adu mekanik, tonjok sana tonjok sini gitu. Jadi secara ide gerakannya itu ada, animasinya juga ngikutin walaupun ya enggak kalau dibandingin sama semut-semutannya anime jangan gitu. Tapi secara keseluruhan si gerakan batalion itu jelas gitu. Iya. Nggak yang kaku-kaku. Kalau balik lagi kalau kita bandingin banget sama anime ya, apalagi anime yang lagi tayang rame sekarang ya, mohon punten teman-teman ya. Ya biaya produksinya juga udah pasti jauh berbeda sih gitu. Tapi dengan sekarang kondisi kita sekarang kayak gini, ini udah jadi satu pencapaian sih. Udah bagus sih. Udah bagus. Indonesia gitu. udah nyampe nih di titik yang kayak ada bikin adegan ini yang bagus. Tarung yang lumayan bagus lah ya gitu. Ya kita nggak bisa bilang ini sempurna, ada juga ada kekurangannya lah ya gitu. Tapi ya ini harus kita dukung lah gitu. Kalau saya kenapa harus nonton di bioskop? Ada adegan bagus ketika Panjinya mimpi. Ketika udah bak big book, udah tenang, terus tiba-tiba mimpi. Kalau nonton di bioskop, apalagi pakai Dolby Atmos, merinding coy. Tahu filmnya Siksa Kubur, Joko Anwar? Waduh. Nah, feel-nya mirip. Tiba-tiba di sebelah kanan ada bisik-bisik. Terus tiba-tiba di belakang, Panji, anjir. Itu muka Panjinya panik kan. Wah itu bagus banget sih. Mengguncang psikologis. Kalau nonton di laptop atau di PC lah ya. Mungkin gitu. kedengaran. Nggak akan kedengaran gitu. Kecuali di rumah punya soundbar yang bagus gitu. Iya kan. Ini pakai Dolby Atmos tuh jadi kerasa banget. Adegannya kerasa banget. Jadi dari tiba-tiba di depan ada bisikan, Panji, mengapa kau? Wah geser ke kiri. Wah itu bagus banget sih. Ketika kita lagi di bak big book, terus tiba-tiba kondisi tenang, emosi kita udah bahagia aja nih gitu. Tiba-tiba adegan horor anjir. Itu adegan favorit aku sih. Sama plus yang di terakhir lah, udah mulai puncak, tarungnya udah mulai dua-duanya udah super saya gitu ya. Wah itu bak big book gitu. Walaupun kalau aku pribadi ngerasa ada final fight-nya ada sedikit kurang. Kalau perlu adegan penuntasannya lebih mewah gitu, lebih mewah. Tapi ketika menuju ke sananya itu bagus banget sih. Udah kayak cepeng gitu. Bahkan nonton AOT enggak? Attack of Titan? Iya, tahu saya tahu. Ada adegan itu juga kan. Tahu. Anjir, itu Attack of Titan banget lah. Itu bagus sih. Jadi apa namanya?
eskalasinya secara film tuh anjay, eskalasi udah anak film banget ya. Sinetfil anjir. Apa tuh artinya? Jadi terus memuncak itu dari babaknya atau dari babak 1 sampai ke babak 3 tuh kita tetap gak monoton ya. Gak monoton. Kita tetap puncak dan ya puas akhirnya. Puas sama endingnya juga. Dan yang terpenting sih kita nggak ngomongin nggak ngomongin besarnya universe. Kita fokus sama satu film ini aja gitu. Fokus sama satu film ini aja. Ceritanya dari awal apa, berakhirnya apa, dan selesai gitu. Wah itu tuntas sih ya. Tuntas. Nah itu kata ini. Gak dibikin gantung nonton tuntas. Si Panji penakluk tengkorak ini. Tengkorak. Ya. Itu tuntas sih. Itu yang bikin aku ngerasa puas nontonnya gitu. Iya, jadi worth it lah ya. Worth it ya. Jadi akan sangat nyaman. Bagi lagi ada beberapa hal yang memang, apalagi kita nontonnya layarnya lebar banget, setnya juga jadi banyak detail-detail yang kelihatan sih gitu. Kalaupun ada kekurangan ya masih ada kekurangan yang minor, tapi nggak terlalu banyak ngaruh ke cerita sih. Iya sih. Kalau cerita ya, menurut saya sih nggak ada komen negatif kalau saya. Maksudnya kalau secara enak gitu. Terus ada bagian di mana ada efek kejutannya itu dapat gitu secara plot cerita. Twist ada ya. Ya, jadi nggak ada momen di mana saya ngerasa kok gini sih, masa gitu sih, nggak ada yang kayak gitu loh. Jadi ceritanya ngalir aja gitu, ngalir enak gitu. Betul, runtut runtut banget ceritanya. Dari nggak ada yang, kalau misalnya ada yang bisa dibuang nggak ada sih. Itu udah jadi satu bagian yang ngalir aja langsung ya. Betul lah ya. Utuh banget gitu. Bahkan flashbacknya ya udah. Cukup menjelaskan gitu. Iya. Dan flashbacknya juga gak nyebelin ya. Gak nyebelin. Ada kan beberapa yang flashback, kapan ini selesainya flashback gitu kan. Iya. Ini enak flashbacknya. Iya. Jadi pengen ngeludah. Jurus andalan anjir. Gila, jadi ngeludah. Kayak Orochimaru. Nah, emang Orochimaru kan? Nah, bagi pencinta Naruto, Orochimaru. Seru pokoknya. Jadi teman-teman yang punya keluangan rezeki, keluangan waktu, ayo segera nonton Panji Tengkorak di bioskop kesayangan Anda. Nggak tahu sih Anda disayangin atau tidak. Tapi bagi Panji Tengkorak, ayo sama-sama kita nonton ke bioskop, dukung karya lokal ya, kita support lah supaya komik-komik lainnya segera menyusul juga untuk bisa diadaptasi. Kangen banget lah kalau kita lihat objek luar negeri gitu ya. IP-nya banyak banget yang sekarang dari komik-komik kan. Betul. Apalagi dari Korea gitu kan. Udah dari webtoon udah banyak banget yang diadaptasi ke film-film. Nah, sekarang ada satu karya dari komik dari legenda juga, alhamdulillah. Beliau katanya datang di gala premier. Oh ya? Dan komik saya juga sudah ditandatangani oleh beliau. Bisa. Sorry coy. Gitu. Jadi ini dia sekali lagi. Betul. Sudah ditandatangani. Gitu. Dan komiknya juga seru. Yang ini belum saya baca. Ini ada 5 bundle. Yang ini saya minjem. Minjem dulu komiknya juga seru. Teman-teman yang udah PO barangkali nanti akan terima secara gambar sih. Ya bagus juga. Cuman memang tebel. Untuk ukuran kurang lebih kalau nggak salah harganya PO-nya kemarin 80.000. Kalau nanti mungkin 90 sampai 100.000 untuk 200 halaman tadi ya? 200 halaman. Sisanya iklan. Ceritanya seru sih gitu. Nah, kalau teman-teman yang udah punya komiknya, saya rekomendasiin sih jangan dulu baca komiknya, nonton dulu filmnya. Gitu. Karena filmnya beda dengan movie companion. Kalau yang sebelum-sebelumnya ada movie companion kan dari studio lainnya, itu ada cerita lainnya. Kalau yang ini ceritanya persis sama. Jadi kalau yang udah nonton, pengen nge-flashback atau pengen nge-review gitu ya, yang tadi adegan-adegannya kayak gimana, persis ada di komik yang satunya lagi yang berwarna. Yang ini? Yang full color. Gitu, Kang Rifki. Oke. Iya. Kalau unik jadi pembeda udah belum banyak yang beda juga ya sebenarnya. Apa tuh? Ya kalau Panji Tengkorak dibandingin sama karya lainnya, ya, karena sekarang sama Jumbo misalkan soal animasi, beda genre ya. Beda genre. Jumbo apalagi untuk keluarga banget.
Kalau ini saya lagu. Kalau dibilang bisa ditonton sama tua kayak gitu ya. Ini buat benar-benar 13 plus. Ceritanya nggak berat-berat amat sih sebenarnya, ya nggak sih? Kalau cerita mudah dipahami. Ringan banget, mudah untuk dikunyah sebenarnya. Karena itu tuntas, nggak berat-berat amat. Plot twistnya sangat mungkin untuk dipahamin lah, gitu. Ngagetin, tapi kita nggak, loh kok sini kok bisa kayak gini? Kita ternyata gitu ya. Berarti gitu. Lebih ke terbuka sedikit demi sedikit gitu. Sedikit demi sedikit kan. Gitu sih. Jadi bareng Yuki ya, ini kan satu studio lah ya, satu studio. So far ya secara kualitas animasi, nah kayak Yuki lah kurang lebihnya. Gitu. Yuki juga ada komiknya ya. Yuki ada komiknya. Dari juga. Film ada komiknya. Ada komiknya juga. Wah, ini Falcon jadi udah mulai secara konsisten ya ngeluarin produk animasi dan komiknya. Gitu paling Kang. Oke. Siap. Nah, batuk lagi. Batuk terus ya. Jadi jangan lupa buat teman-teman, ayo sekali lagi diingetin lagi untuk datang ke bioskop untuk nonton Panji Tengkorak di bioskop kesayangan Anda, dan tentunya jangan lupa subscribe Jagologi ya, supaya segera mencapai 100.000. Kalau udah 100.000 saya backlip ya. Kita segera sampai 100.000, dan jangan lupa juga main ke Instagramnya Jagologi ya. Terima kasih semuanya, ketemu di episode berikutnya. Bye.